sudah kita bahaslah terkait tujuan dari mempelajari ilmu agama, yaitu adalah 3, yaitu untuk menjadi bagaimana cara menjadi seorang manusia. Karena kita adalah seorang manusia, maka kita perlu wajib untuk mempelajari apa-apa saja. Karena agama itu merupakan Al-Quran lah. Al-Quran itu adalah kata-katanya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu manusia. Jadi apa tujuan Allah menciptakan itu manusia? Artinya kita sebagai manusia wajib untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh sang pencipta kita. Nah, kemarin itulah inti poin-poinnya, tujuan mempelajari ilmu agama. Kemudian ilmu agama itu ada 4 ilmu yang wajib, yaitu ilmu tauhid, ilmu syariat atau fikih, ilmu akhlak, dan ilmu Al-Quran. Kemarin sudah kita jelaskan ilmu Al-Quran. Kenapa ilmu Al-Quran termasuk hal yang wajib? Dan dikarenakan dari aku kemarin, Al-Quran ialah nur, cahaya. Sementara ilmu-ilmu yang lain pun juga adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya, Al-Quran adalah cahaya. Orang yang sering membaca Al-Quran, mencintai dan tidak pernah malas untuk dalam mencintai dan membaca Al-Quran, insya Allah di dalam dirinya terdapat cahaya yang besar, dan cahaya tersebut mampu menarik cahaya-cahaya yang lain. Jadi apabila sulit atau malas dalam mempelajari suatu ilmu, sering-sering membaca Al-Quran adalah amalan agar ilmu itu mudah masuk kepada diri kita. Nah, makanya kemarin diawali dari Al-Quran, karena selanjutnya kita akan membahas ilmu yang lain, yaitu ilmu akhlak. Apa itu ilmu akhlak? Sederhananya ilmu akhlak ialah ilmu kesadaran dan ilmu logika. Kenapa itu? Kan ilmu akhlak itu terbagi 2. Akhlak terbagi 2 lah. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang baik, akhlak mazmumah akhlak yang tercela. Ini penting lah masalahnya. Soalnya kalau di sekolah ada materi pelajaran akhlak ya, akidah akhlak. Yang diajarkan biasanya lo teori-teorinya, apa itu akhlak berasal dari bahasa Arab, definisi akhlak, pembagian akhlak, ciri-ciri akhlak. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya didapatkan oleh seorang anak lah. Ini bagi orang tua ataupun guru-guru yang mengajar ilmu akhlak. Soalnya tujuan dari mempelajari ilmu akhlak tadi diantaranya itu untuk menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, menjadi seorang yang beriman. Nah, itu tujuan dari mempelajari ilmu akhlak. Jadi ketika mengajarkan suatu akhlak, tujuan sebenarnya kita belajar akhlaknya supaya dan jadi orang yang baik, jadi manusia yang lebih baik lagi. Bagaimana akhlak yang baik itu sebenarnya, bagaimana cara memotivasi diri kita agar jadi orang yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yang dihendaki Rasulullah seperti apa. Itulah tujuannya sebenarnya belajar akhlak. Jadi ketika seseorang tuh belajar ilmu akhlak, dapat manfaatnya. Aku sudah belajar akhlak misalnya SD 6 tahun, sudah belajar akidah akhlak 6 tahun, dapatnya manfaatnya dari ilmu tersebut. Nah, masalahnya lah seandainya di sekolah cuma diajari teori-teorinya, pada akhirnya yang diharapkan seseorang tuh nilainya. Belajar ilmu akhlak, tahu macam-macam akhlak yang buruk, ada acuh tak acuh, amarah, dengki, iri, hasad dan sebagainya, paham semuanya, tahu segala penjelasan kayak itu, cuman tidak bisa mengamalkannya, tidak tahu pendalamannya. Soalnya diincarnya ketika ingin belajar itu nilainya. Ketika sekolah gila, yang dicari nilainya, belajar ilmu akhlak, paham ilmu akhlak, dapat nilai. Ya, tujuan pelajari akhlak adalah mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, akhirnya ada pemikiran semacam itulah. Soalnya ketika ingin belajar suatu ilmu apapun, yang perlu diingat adalah apa manfaat aku belajar ilmu ini gerang? Kenapa aku harus paham hal-hal yang semacam ini? Nah, misalnya kayak itulah. Perlu dipahami benar yang hal-hal kayak ini. Ilmu apapun itu harus disadari dulu gitu. Seandainya sudah paham apa manfaatnya, kesadarannya sudah ada, paham. Nah, mulai dari situ pun mulai ada niat untuk mempelajarinya. Mengajar aku tadi ilmu akhlak ialah ilmu kesadaran, dan terakhir ilmu logika. Kenapa logika? Nah, logika itu sebenarnya penjelasan yang menggunakan akal sehat. Ketika kita memberikan suatu perumpamaan dengan logika dan orang itu mampu menerima apa yang kita logikakan, itu artinya akal sehat orang tersebut baik. Ini bisa membedakan antara yang mana yang baik dan buruk, yang mana yang benar dan juga yang salah. Itu tujuan utama akhlak.
tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kemudian mampu otaknya tuh berpikir, oh ini hal yang baik, oh ini hal buruk. Karena hal buruk aku tidak akan mengerjakannya, karena ini hal baik maka akan aku kerjakan. Itu artinya ilmu logika. Di situ Bang, logika berasal. Contohnya, misalnya usil, jahil dan sebagainya, atau ini untuk anakan malah biasanya kayak itu Bang lah. Usil, jahil, nakal, dan kita ini ranai misalnya. Kita ini lagi duduk ranai, atau kita ini lagi serius-serius, lagi nulis kah, lagi makan, lagi belajar. Tiba ada orang datang, musidi, entah narik bangku kita kah, atau kita lagi nulis lagi nulis, timbul digeseknya, terus tangan kita kecoret tulisan kita, ketawanya. Nah itu usil, termasuk sifat usil, sifat yang jahil. Nah ketika hal semacam itu, kita yang sebagai korban bakal tidak senang dengan perbuatan usil tersebut. Kita sebagai korban tentu merasa ini hal perbuatan yang buruk karena kita tidak menyenangi hal itu. Nah itu contoh. Nah di sini logika kita berpikir sudah, ini gawian yang buruk, ini gawian yang baik. Oh ini contoh yang buruk. Usil mengganggu orang tuh, jahil tuh tidak menyenangkan. Mulai dari situ aku berpikir bahwasanya aku jadi usili tidak senang. Orang lain pasti begitu juga. Aku aja ketika nulis tiba-tiba ada yang mendorong, tercoret, tidak senang hatiku. Orang lain misalnya yang dapat kejadian sama tentu tidak akan senang juga. Lagi serius-seriusnya ngerjakan PR misalnya, tiba-tiba dia mencoret, ada mau dikumpul misalnya. Nah itu contoh lah, artinya logika atau akal sehat akan berpikir, oh usil adalah sifat yang buruk yang membuat hati tidak senang, jadi aku tidak akan mengerjakan hal tersebut. Nah ini contoh lah memberikan suatu perumpamaan dengan logika. Logika semacam ini paham, artinya akal sehatnya baik. Misalnya hal semacam ini sudah dijelaskan secara logika, tidak paham juga, artinya ada yang tidak sehat dari akalnya, tidak mampu memahami lah. Nah ini yang perlu diberikan PR, pemahaman semacam inilah. Makanya ajar aku, ilmu akhlak itu sebenarnya ilmu logika. Artinya akal sehat harus bisa tahu yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Kemudian contoh yang akhlak yang baik, akhlak yang buruk tadi lah. Itu contohnya usil atau jahil dan sebagainya. Kemudian contohnya misalnya akhlak yang baik, contohnya jujur. Kita tidak suka dengan orang yang berbohong. Kita percaya dengan sing ini, jagakanlah HP ku lah misalnya. Ya kan jaganya, dibiarkan aja misalnya. Nah, itu orangnya berarti tidak jujur lah, tidak diberi amanah, tidak mampu. Ini orang yang tidak menyenangkan, tidak mampu dipercaya. Orang yang semacam ini, aku tidak mau menjadi orang yang seperti ini. Karena itu aku harus hidup jujur. Karena orang jujur pasti akan disenangi orang. Ketika orang minta bantuan kita, minta tolong kita, jaga HP ku ya, kita jaga dengan baik. Wah, siapapun pasti akan respect lah, hormat lah dengan orang yang semacam itu lah. Diberitahu semacam ini misalnya, wah ini orang yang luar biasa ini. Diberi amanah atau pertolongan, dia mampu melaksanakannya. Nah orang yang semacam ini insya Allah lah akhlak Rasulullah yang utama lah, al-amin ya. Orang yang mampu dipercaya itu akhlak pertama yang diajarkan Rasulullah. Hal paling penting dalam kehidupan adalah kejujuran. Nah, ya Rasulullah dengan kejujurannya, sugihnya kayak Rasulullah pas lagi berdagang. Ada yang kada percaya dengan Rasulullah ketika berdagang. Soalnya Rasulullah dikenal jujur. Dari awal sudah dikenal jujur, kada mungkin mendustai harga, kada mungkin begini begitu. Rasulullah jujur berdagang lah. Orang kada percaya lagi sudah. Ya Rasulullah, ini harga awalnya 5.000 sudah nih. Sarah biarnya anak kembali berapa upahnya? Udah sudah mantar dari kota ini sampai sini dipadehin Rasulullah itu lah. Orang pasti percaya dah ini pasti 5.000. Kada mungkin nih harganya 3.000, 2.000 kada mungkin. Rasulullah orangnya dikenal jujur, kada suka dusta. Nah, orang yang luar biasa itulah. Kita tahu sifat yang baik dan manfaatnya apa dari menjadi orang yang jujur, mampu menjadi orang yang amanah. Nah, dari sini logika kita kan berpikir juga bahwasanya akhlak yang baik contohnya adalah jujur. Kenapa aku harus jujur? Dikarenakan orang yang jujur akan mampu dipercaya orang, dan kita pun apabila kita berteman dengan seseorang dan teman itu jujur selalu dengan kita, dengan apa yang dikatakan, kita pasti akan senang dengannya, hormat dengannya. Dia ini orang yang mampu menjaga entah rahasia kita dan sebagainya. Sebagai teman itu adalah teman yang sangat kita sayangi lah, atau teman yang sangat luar biasa. Nah itu logika lah, perlu adanya pemahaman semacam ini. Makanya ilmu akhlak itu ilmu logika. Jadi penting benar mengajarkan suatu
akhlaknya dengan logika, karena ini berkaitan tentang akal sehat. Tahu baik dan buruk itu dari akal sehat, tahu benar dan salah adalah dari akal juga. Nah, untuk kelebihan manusia lah, perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah akalnya.